Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Bunga Olivia R. Nama saya Salma Salsabila. Baiklah, pada praktikum kali ini yaitu praktikum modul 1 yang berjudul Gerbang Logika Dasar dan Monostabil Multivibrator. Nah, untuk yang percobaan pertama itu kami mencobakan yang percobaan pertama itu percobaan 1 gerbang logika dasar. Mungkin langsung saja ke alat praktikumnya. Baiklah, untuk prosedur percobaan 1 ini, percobaan gerbang logika dasar, untuk prosedur percobaannya bisa dilihat di modul. Nah, kita membuat rangkaian seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan alat, yaitu yang pertama ada modul De Lorenzo ini. Inilah modul, terus kita menggunakan jumper. Nah, di sini pada modul De Lorenzo ini terdapat gerbang logika yang simbolnya itu merupakan simbol Eropa. Nah, ini merupakan, bisa dilihat, ini adalah N, terus ini ada paruh, ini gerbang NaN. Terus ini gerbang N, terus di sini ada gerbang NOR, terus di sini kita menggunakan ada gerbang OR, terus di sini kita menggunakan XOR, terus, nah pada percobaan ini kita lihat rangkaian yang di sini. Yang pertama itu di sini kan ada inputnya yaitu band 0 dan B1. Nah, untuk band yang pada gambar nih, yang B0 nih, yang mungkin yang B1, inputan B1 dulu kita hubungkan ke gerbang NOT. Ini adalah B1. Ini adalah B1. Terus kita hubungkan ke gerbang NOT yang di sini. Terus outputnya itu ke H1. Terus lanjut, di sini juga kita menghubungkan yang B1 ke gerbang N. Nah, di sini gerbang N. Nah, dari gerbang N ini yang input B0 juga dihubungkan ke gerbang N, terus outputnya itu ke H2 yang di sini. Terus lanjut yaitu gerbang OR dari B1 ini, terus kita hubungkan ke gerbang OR yang ada di sini. Terus yang B0 juga kita hubungkan, terus yang outputnya ini ke H3. Nah, terus selanjutnya yaitu input B1 ini kita hubungkan ke XOR, terus input B0, yang B0 ini juga kita hubungkan ke XOR, terus outputnya itu ke H4. Nah, terus selanjutnya input B1 dan B0 ini kita hubungkan ke gerbang NaN yang ini, terus outputnya itu kita hubungkan ke H5. Terus selanjutnya input B1 dan B0 ini kita hubungkan ke selanjutnya gerbang NOR. Nih gerbang NOR di sini. Nah, terus outputnya itu ke H6. Terus yang selanjutnya itu gerbang XNOR. Nah, mungkin bisa dilihat pada modul di sini itu tidak terdapat gerbang XNOR. Jadi untuk XNOR itu kan adalah kebalikan dari gerbang XOR tadi. Jadi kita hubungkan dulu input B1 dan B0 ini ke gerbang XOR, terus outputnya itu kita hubungkan ke gerbang NOT. Ya, terus output dari gerbang NOT ini baru ke H7. Nah, setelah itu mulailah kita mencari data. Nah, untuk pada jurnal percobaannya itu, nah di sini kita melihat untuk yang pertama itu untuk percobaannya mungkin kan kita on kan ini dulu, terus kita sesuaikan di sini dimintanya itu awalnya adalah 00, berarti B1 sama B0 itu 0. Mungkin dapatkan data seperti ini dan disalin ke jurnal, dan selanjutnya itu ketika 0 B1-nya itu 0 dan B0-nya itu 1. Ini dapatkan data seperti ini dan salin kepada jurnal. Terus selanjutnya ketika B1-nya itu 1 dan B0-nya itu 1, dapatkan data seperti ini dan kita salin ke jurnal. Terus selanjutnya ketika semuanya bernilai 1, dapat data seperti ini. Dan inilah data yang telah disalin pada jurnal. Mungkin ini untuk yang percobaan satunya. Terus kita lanjut ke pada prosedurnya, yaitu adanya ganti switch B1 ini dengan input clock dan paralelkan ke output H. Berarti input B1 ini kita paralelkan ke output clock. Berarti kita hubungkan ke sini. Nah, ini. Mungkin ini bisa dilihat pada rangkaiannya. Nah,
Kemudian apabila bisa kita lihat bahwa H1 outputnya yaitu gerbang not dengan inputan satu. Lalu dapat dilihat bentuk grafiknya seperti ini dan digambarkan lewat modul seperti berikut. Kemudian untuk gerbang N kita bisa melihat output dari H1, maksudnya H2. Kemudian untuk B1-nya sama dengan 0, berarti kita tekan 0. Mungkin di sini yang jadi B1 tuh sekarang B0. Jadi B1-nya tuh sekarang jadi B0, di mana di modul diminta 0 dan kita tekan ini. Jadi dilihat bahwa gerbang H2-nya yaitu 0. Dapatkan grafik seperti berikut. Kemudian untuk output untuk B0-nya sama dengan 1, dapat dilihat bahwa H2 awalannya yaitu 0. 01, 01, 01. Kemudian untuk gerbang OR dapat kita lihat dari output H3. Yang pertama yaitu B0-nya sama dengan 0. Kita tekan forward, dapat dilihat H3-nya berawal dari 01, 01, 01. Seperti gambar. Kemudian untuk yang B1, B0 sama dengan 1, dapat dilihat bahwa H3-nya tetap yaitu 1. Selanjutnya untuk gerbang XOR kita bisa melihat pada output H4, di mana apabila B0-nya sama dengan 0, awalnya itu adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian apabila ininya B0-nya sama dengan 1, H4-nya berawal dari 1, 0, 1, 0, 1, 0. Seperti gambar. Kemudian untuk gerbang AND dilihat bahwa pada output A5 B0-nya sama dengan 0, kita lihat bahwa di sini yaitu outputnya berupa 1 sampai akhir, sehingga dapat grafiknya seperti berikut. Kemudian untuk B0-nya sama dengan 0, dilihat bahwa awalannya itu adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan selanjutnya untuk gerbang NOR, kita lihat pada output H6. H6-nya apabila ininya 0, berarti awalnya itu adalah H6 berarti dari 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk gerbangnya 1, H6 itu memiliki output yaitu 0. Kemudian selanjutnya untuk gerbang XNOR, ketika inputnya 0, kita lihat bahwa di gerbang 7, yaitu awalnya dapat kita lihat bahwa awalannya itu 0, 01, 01, 01. Kemudian untuk clock 1, dilihat bahwa H7-nya awalannya yaitu berawal dari 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Seperti dilihat pada datanya dapat dilihat pada modul berikut. Nah, di sini ada ditambah lagi input dari B1 dipindah ke frekuensi clock. Nah, fungsi dari frekuensi clock ini adalah dengan memberikan output. Coba di sini lebih singkatnya. Nah, di sini dengan posisi B1-nya dipindah ke clock dan B0-nya posisi 1. Bisa dilihat dengan memutar ke kanan yaitu membesarkan, maka akan terlihat cepat di output H1 sampai H7-nya ini. Jadi kesimpulannya, frekuensi di sini yaitu semakin besar frekuensi yang diberikan, berarti output ini semakin cepat dan Baiklah, sekian yang bisa kami presentasikan tentang percobaan 1 dari modul 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.